di mana ya? Kok aku lupa naruhnya? Kalian nggak mau kan kayak dia, kehilangan barang tapi nggak tahu di mana? Panik jelas, waktu terbuang iya, aktivitas terganggu banget. Padahal kalau ada alat atau sesuatu yang bisa melacak lokasi barang secara real time, kejadian seperti ini kan bisa dicegah. Maka dari itu, kami, tim dari Universitas Riau Kepulauan, Lokawir Team, menghadirkan solusi yang nggak cuma keren, tapi juga solutif. Berdasarkan makalah kami yang berjudul Pemanfaatan Teknologi GPS pada Aksesori Fashion melalui strategi bisnis adaptif untuk mewujudkan usaha berkelanjutan dan menciptakan nilai serta dampak dalam transformasi digital. Perkembangan teknologi digital saat ini telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis dan gaya hidup. Namun, di tengah perkembangan tersebut, masih terdapat permasalahan yang sering terjadi, khususnya di kalangan mahasiswa, yaitu kehilangan barang pribadi seperti tas, dompet, kunci motor, dan aksesoris lainnya akibat mobilitas yang tinggi. Selain itu, aksesoris yang ada saat ini umumnya hanya berfungsi sebagai pelengkap penampilan atau fashion saja, tanpa memiliki nilai guna tambahan. Melihat kondisi ini, diperlukan inovasi produk yang mampu menggabungkan fungsi estetika dan teknologi sebagai solusi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya berdasarkan analisis Vestel. Nah, analisis Vestel terdiri dari 6. Yang pertama itu politik, yang kedua ekonomi, yang ketiga sosial, yang keempat teknologi, yang kelima environmental, dan yang terakhir yaitu dari sisi legal. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan dari sisi politik. Nah, dukungan pemerintah Indonesia terhadap transformasi digital menjadi peluang besar bagi pengembangan produk aksesori berbasis GPS. Program digitalisasi mendorong pengguna teknologi dalam kehidupan sehari sehingga produk ini lebih mudah diterima di pasar. Lalu, yang kedua, saya akan menjelaskan dari sisi ekonomi. Nah, dari aspek ekonomi, meningkatnya daya beli masyarakat khususnya mahasiswa memberikan peluang produk aksesoris inovatif yang memiliki nilai tambah. Produk ini dapat diposisikan sebagai aksesoris premium dengan fungsi keamanan. Lalu yang ketiga, dari sisi sosial. Nah, dari sisi sosial, gaya hidup masyarakat yang semakin modern dan praktis sangat mendukung keberadaan produk ini. Mahasiswa dan masyarakat urban cenderung menyukai produk yang tidak hanya stylish, tapi juga memiliki fungsi tambahan. Lalu yang keempat, dari sisi teknologi. Perkembangan teknologi GPS dan Internet of Things menjadi faktor utama yang mendukung perkembangan produk ini. Teknologi memungkinkan aksesori memiliki fitur pelacakan lokasi secara real-time melalui smartphone. Lalu kita masuk ke sisi environmental, yaitu lingkungan. Nah, kesadaran masyarakat terhadap lingkungan menjadi peluang utama mengembangkan produk dengan bahan ramah lingkungan, seperti kain daur ulang atau material tahan lama. Nah, yang terakhir itu sisi legal. Dari sisi legal itu sendiri menggunakan teknologi GPS dalam produk berkaitan dengan perlindungan data pengguna informasi lokasi merupakan data sensitif, sehingga perlu dijaga keamanannya. Selain itu, produk juga harus memenuhi standar keamanan perangkat elektronik serta memiliki izin usaha yang sesuai kepatuhan terhadap regulasi ini. Selanjutnya yaitu analisis pelanggan. Yang pertama yaitu customer segment. Target utama dari produk kami adalah mahasiswa dan masyarakat urban yang memiliki mobilitas tinggi. Segmen ini kami pilih karena cenderung yang pertama sering membawa banyak barang seperti tas, dompet, dan memiliki resiko kehilangan barang yang cukup tinggi. Yang kedua yaitu customer jobs. Kalau kita lihat dari sisi kebutuhan, pelanggan itu menggunakan produk ini untuk beberapa hal. Yang pertama yaitu tentu untuk menjaga keamanan barang pribadi seperti tas dan dompet. Yang kedua yaitu untuk membantu pelacak lokasi barang jika sewaktu-waktu tertinggal atau hilang. Dan yang tidak kalah penting, mereka tetap ingin menggunakan aksesoris yang stylish tapi juga punya fungsi tambahan. Yang ketiga adalah customer pain. Masalah yang sering dialami pelanggan itu sebenarnya cukup relatable. Misalnya sering lupa menaruh barang di kampus, di kafe, atau di tempat-tempat lainnya. Kesulitan saat harus mencari barang yang hilang, muncul rasa khawatir terhadap keamanan barang pribadi, dan banyak aksesoris yang dipakai hanya sekedar estetika tanpa fungsi tambahan. Nah, dari sini kita bisa lihat kenapa produk ini dibutuhkan. Yang keempat yaitu customer gain. Nah, dari sisi harapan, pelanggan tentu ingin mendapatkan beberapa manfaat seperti yang pertama bisa mengetahui lokasi barang dengan cepat, merasa lebih aman saat beraktivitas, menggunakan produk yang praktis dan modern, serta tetap tampil stylish dengan aksesoris yang fungsional dan tetap gaya. Nah, yang kelima yaitu value proposition. Produk yang kami tawarkan adalah aksesoris fashion berbasis GPS yang memberikan solusi yang lebih modern. Bentuk utamanya yaitu pelacakan lokasi secara real time melalui smartphone. Nah, desain yang tetap stylish dan ringan serta penggunaan yang mudah tanpa teknis yang rumit. Jadi produk ini itu tidak hanya membantu mengatasi masalah kehilangan barang, tetapi juga memberikan pengalaman baru dalam menggunakan aksesoris yang lebih cerdas. Nah, yang keenam ada reliever. Dari sisi solusi, produk ini tuh mampu yang pertama membantu menemukan barang yang hilang dengan lebih cepat melalui GPS. Yang kedua yaitu mengurangi rasa khawatir saat beraktivitas, dan yang ketiga memberikan kontrol yang lebih terhadap barang pribadi. Nah, yang terakhir ada gain creator. Selain itu, produk ini tuh juga memberikan nilai tambah seperti rasa aman dan nyaman, efisiensi dalam mencari barang, kombinasi antara teknologi dan fashion, serta mendukung gaya hidup digital masa kini. Di bisnis model kampus kami ada 9 elemen utama yang menjelaskan cara bisnis ini berjalan. Yang pertama, customer segment, yaitu target kami adalah mahasiswa dan masyarakat yang aktif, yang mobilitasnya tinggi sehingga butuh keamanan tambahan. Yang kedua adalah value proposition. Kami menawarkan fashion yang tidak hanya stylish, tapi juga dilengkapi GPS yang bisa melacak barang yang hilang. Yang ketiga adalah channels. Produk kami dipasarkan melalui media sosial seperti Instagram dan juga TikTok, serta dijual di marketplace. Yang keempat ada customer relationship. Kami membangun hubungan dengan pelanggan melalui konten edukasi, review produk, dan promo seperti diskon atau juga bundling.
Yang kelima ada revenue stream. Salah satu sumber pendapatan kami berasal dari penjualan produk aksesori GPS ini sendiri. Dan yang keenam ada key resources. Yang kami butuhkan adalah bahan baku teknologi GPS, aplikasi, dan tim yang menjalankan bisnis. Yang ketujuh ada key activities. Kegiatan utama kami meliputi produksi, pengembangan teknologi, dan juga pemasaran digital. Yang kedelapan ada key partnership. Kami didukung oleh supplier bahan dan pihak teknologi agar bisnis bisa berjalan lancar. Dan yang terakhir itu ada cost structure. Biaya yang dikeluarkan meliputi produksi, promosi, pengembangan aplikasi, dan operasional bisnis. Jadi bisnis ini menggabungkan fashion dan teknologi untuk memberikan solusi yang praktis, aman, dan sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Untuk rencana operasional, kami menjalankan bisnis secara terstruktur, tapi tetap simpel. Jadi alurnya dimulai dari yang pertama pengadaan bahan seperti modul GPS, baterai, dan juga bahan aksesori. Lanjut ke proses produksi, yaitu perakitan GPS ke dalam produk. Setelah itu, kami melakukan quality control untuk memastikan agar semua produk bisa berfungsi dengan baik. Kalau sudah lolos QC, bisa langsung masuk ke tahap packaging dan siap dijual. Cara kami memasarkannya yaitu kami berfokus terhadap pemasaran digital karena target kami juga anak muda. Jadi strateginya kami akan promosi melalui Instagram dan TikTok. Nah, di sana kami akan mengedukasi ringan soal tentang pentingnya menjaga barang. Kalau dari sisi organisasi, setiap orang punya peran masing-masing. Seperti CEO atau founder, tugasnya mengatur strategi dan ambil keputusan utama. Lalu ada tim produksi yang berfokus ke pembuatan dan quality control produk. Lalu ada tim pemasaran yang menghandle promosi, konten, dan penjualan. Lalu yang terakhir ada tim keuangan yang mengelola modal, mencatat keuangan, dan analisis laba. Kalau dari aspek keuangan, sebenarnya bisnis ini masih cukup realistis untuk dijalankan. Modal awal yang dibutuhkan sekitar Rp4.150.000. Nah, untuk satu produk, biaya produksinya itu Rp47.000 dan akan kami jual seharga Rp65.000. Jadi keuntungannya itu per produk Rp18.000. Untungnya ini akan kami pakai untuk balikin modal, terus sisanya buat nambah produksi sama promosi, biar bisnisnya makin jalan. Untuk sumber modal, awalnya kita pakai uang sendiri dulu dari tim. Kalau nanti berkembang, kita bisa cari tambahan dari lomba, investor, atau juga hibah. Strateginya kami simpel aja, mulai dari yang kecil dulu. Jadi kita tes dulu di pasar nih. Kalau udah sukses, baru kita kembangin lebih besar. Terus kapan sih kami balik modal? Nah, ini namanya break even point atau BEP. Artinya titik di mana kita belum untung tapi juga nggak rugi. Dari perhitungan, kami perlu menjual sekitar 231 produk untuk balik modal. Jadi setelah lewat angka itu, baru kami benar-benar untung. Dari sisi keuntungan, bisnis ini cukup menarik dengan modal awal di Rp4.150.000. Per bulannya kami bisa menghasilkan laba bersih sekitar Rp700.000. Kalau dihitung, ROI kami mencapai 16,87%. Yang artinya dalam satu bulan kami sudah bisa mengembalikan hampir dari 17% modal yang kami keluarkan. Ini menunjukkan bisnis kami cukup cepat menghasilkan dan layak untuk dijalankan. Apalagi kalau penjualannya terus naik dan meningkat. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai inovasi dan pengembangan dari produk yang kami tawarkan. Keunggulan utama dari produk ini terletak pada bagaimana kami menggabungkan teknologi GPS ke dalam aksesoris fashion yang praktis dan mudah digunakan. Nah, yang pertama yaitu ada inovasi produk. Inovasi utama dari bisnis kami adalah penggabungan antara fashion dan teknologi dalam satu produk. Jadi, teknologi yang ada tidak mengganggu aspek estetika dari produk itu sendiri. Nah, yang kedua ada teknologi yang digunakan dalam produk ini. Kami menggunakan beberapa teknologi utama. Yang pertama adalah GPS atau Global Positioning System yang berfungsi untuk menentukan lokasi perangkat secara akurat. Kemudian, perangkat ini terintegrasi langsung dengan smartphone melalui aplikasi. Nah, melalui aplikasi tersebut, pengguna itu dapat yang pertama melihat lokasi barang, yang kedua memantau pergerakan, yang ketiga mendapatkan informasi secara real time, dan aplikasi ini juga dirancang sederhana sehingga mudah digunakan oleh mahasiswa maupun masyarakat umum. Selain itu, produk ini juga mengadopsi konsep Internet of Things atau IoT, di mana perangkat dapat terhubung dengan sistem digital dan berkomunikasi secara otomatis dengan pengguna. Nah, yang ketiga yaitu cara kerja produk. Cara kerja produk ini sebenarnya cukup sederhana. Yang pertama, itu perangkat GPS dipasang pada aksesoris seperti gantungan tas atau kunci. Nah, kemudian GPS akan menangkap sinyal lokasi dari satelit. Nah, data lokasi tersebut akan dikirim ke sistem atau aplikasi di smartphone. Dan akhirnya pengguna bisa langsung melihat posisi barang mereka secara real time. Dengan sistem ini, pengguna bisa mengetahui lokasi barang apa saja dan di mana saja. Nah, yang keempat yaitu keunggulan teknologi dibandingkan dengan aksesoris biasa. Produk ini memiliki beberapa keunggulan, di antaranya yaitu adanya fitur pelacak secara real time. Yang kedua yaitu bentuk yang praktis dan mudah dibawa karena berupa aksesoris. Yang ketiga mudah digunakan tanpa membutuhkan keahlian khusus, serta memiliki nilai tambah karena menggabungkan fungsi estetika dan keamanan. Selain itu, produk ini juga memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai aksesoris sekaligus alat keamanan. Jadi bisa dikatakan bahwa produk ini bukan sekedar alat, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup. Nah, yang keenam ada potensi pengembangan ke depannya. Produk ini tuh masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut. Beberapa pengembangan yang bisa dirancang antara lain yang pertama yaitu penambahan fitur notifikasi jika barang keluar dari jangkauan. Yang kedua yaitu pengembangan aplikasi yang lebih canggih. Yang ketiga yaitu peningkatan efisiensi penggunaan baterai. Yang terakhir yaitu penggunaan bahan yang lebih ramah lingkungan. Sebagai kesimpulan, inovasi aksesori fashion berbasis GPS ini merupakan solusi yang relevan dalam menjawab permasalahan keamanan barang di era digital. Dengan dukungan teknologi, model bisnis yang adaptif, serta analisis keuangan yang menunjukkan kelayakan bisnis ini memiliki potensi untuk berkembang secara berkelanjutan. Baik, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.